Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara jamaah rahimakumullah, izin saya membuka masker ya, karena sudah vaksin booster dan sudah kena corona varian Delta tahun lalu ya, dekem 14 dino. Ya Allah. Oke, alhamdulillah. Lalu punika remen sangat saged silaturahim maneh wonten masjid mriki kados sampun dangu boten kepanggihan nggih. Sekawan tahun nonton nggih. Kadose ora tau dijawel kok. Nggih, 2 tahun kena sebelum corona, terus 2 tahun persis nggih corona niku. Wong Maret 2020 ditetapkan, kemarin Maret 2022, pas 2 tahun. Ning pesen kula ampun diulang tahun nih. Ndak panjang umur. Malah repot kabeh waduh ini. Ya alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada Allah malam ini kita dipertemukan dalam suasana yang bahagia ya. Bahagia, menggembirakan, karena barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih dirindukan dari sebelumnya. Ya toh? Tahun lalu kan tidak terlalu leluasa. Mesti jenengan anak ketarewan wis dak didugden. Gak oleh gak ora, gak oleh. Arep anak ke werna-werna nggih, sudah masih banyak peraturan kan. Tahun kemarin gitu. Ada PSBB gitu, terus PPKM, apa boleh PSBB, apa boleh BPKB. Niku gak ada yang mau sekolah gawe cetha malah. Oke, alhamdulillah saat ini bisa lebih leluasa. Dan kabar gembiranya Benjang sholat Id, beberapa lapangan sudah mengadakan sholat Id dan cukup memberikan pemberitahuan. Tidak usah izin sholat kok izin. Sholat ki omong kowe. Oke. Di Jogja nggih, panggenan kula menika alun-alun selatan itu sudah izinnya keluar. Kalau sana harus izin karena yang punya keraton. Nah, izinnya dari keraton sudah keluar. Dan perkiraan saya nanti Alkit itu membludak. Karena apa? Alun-alun utara nggak dipakai. Biasanya kan sebagian ke alun utara yang lebih luas. Tapi sekarang kan alun utara sedang dikedui. Dikedui harus diguruki pasir. Besok jadi pasir tanpa pantai. Ceritanya ngoten itu. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum sampai Idul Fitri, kita masih punya beberapa malam ya untuk lebih menguatkan dan menggiatkan ibadah kita kepada Allah. Eman-eman Ramadan dinteni bahasan teko kepengin lunga, kepengin ndang rampung itu kan eman-eman saja nih. Wingi-wingi sarep teko kan kangen-kangen bahasan teko ditinggal lunga. Nah, Ramadan itu enggak usah di apa-apakan, nanti pergi sendiri Pak. Mungkin pasti akan berlalu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Artinya ini kan masuk paruh terakhir. Biasanya kita akan disebut dengan i'tikaf, ya, berdiam diri di masjid selama malam-malam terakhir Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, yang kita hampir semua orang itu nggak tahu persis kapan datangnya, gitu. Kecuali Rasulullah. Rasulullah tahu. Cuman Rasulullah itu tidak memberitahukan secara pasti malam selikur atau pasti malam telur, enggak. Di dalam hadis-hadis sahihnya hanya biasanya 10 malam terakhir, biasanya di malam ganjil dan seterusnya. Dan saat ini rada repot mergane. Wadah ganjil liyane genep. Berarti pendak dino ganjil terus ya pendak dino genep. Nek ganjil genep kaya plat motor Jakarta. Nek luput kena tilang.
Jadi kalau saya ikut saja apa yang kemudian disampaikan Umar Ibn Khattab, yang kemudian dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten yang pernah jadi guru di Masjidil Haram. Umar bin Khattab mengatakan Allah sembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Jadi kapan datangnya itu nggak ada yang tahu persis. Sengaja dirahasiakan Allah biar kita semangat. Dari awal Ramadan itu semangat terus itu beribadah. Mudah-mudahan dipertemukan kan begitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menjelaskan demikian. Justru kita ini beruntung bersyukur ketika tidak mengetahui kapan datangnya persis. Kalau tahu, misalnya mesti malam selikur. Begitu malam selikur lewat dan awak dia turu, mesti sore gelo. Males aku makan, wis liwat. Kan akan menyesal. Kemudian justru muncul kemalasan karena berarti dia tidak mendapatinya, tidak bertemu dengannya kan begitu. Maka itu hikmah disembunyikannya supaya kita bersemangat. Dan malam itu memang istimewa. Anzala fi lailatul qadr, diturunkan Al-Qur'an yang utuh 30 juz itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Peristiwa yang luar biasa. Kenapa di malam itu dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan di malam Qadar itu tidak dingin dan tidak panas, berarti tidak boten adem tur nggih boten sumuk. Suasananya sangat nyaman. Lalu seolah-olah angin tidak bergerak. Nah, penggambaran yang mudah kita paham itu kalau penjenengan, kalau yang angkatan milenial mungkin nggak tahu gitu. Kalau yang kolonial tahu barangkali gitu. Kan kenal grup musik Bimbo gitu. Itu kan menulis syair Lailatul Qadar bagus sekali ya. Marga satwa tak bergerak, gunung menahan nafasnya, angin berhenti pada pohon-pohon tunduk pada malam suci, Quran turun ke bumi dan seterusnya. Itu bagus sekali penggambarannya. Nah, kira-kira seperti itu kalau mensarikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat gitu. Jadi malam itu betul-betul tenang, betul-betul nyaman ya. Bahkan tadi seolah-olah tidak ada angin. Nah, jadi kalau mau itikaf Pak, Bu, jenengan ngedaske griya ngemat ning wit pitan. Nek obah berarti ra teko. Rasa mangkat, ya ampun. Oh, ono angin ra sido. Ampun gitu, tetap mangkat karena kita mendapatkan kebaikan Ramadan ya gitu. Jadi apa ya? Begitulah kenapa kok sampai sedemikian hebatnya. Bahkan salah seorang ulama dari Mesir yang beliau ahli Quran dan ahli antariksa mengatakan di malam itu, setiap malam sebenarnya kan di langit kita itu banyak meteor yang berpindah dari manzilah satu ke manzilah yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau bahasa kita kan jatuh ke bumi, karena kita punya gravitasi disebut jatuh, ya kan. Nah, khusus di malam Qadar kata beliau, tidak ada satupun benda langit yang digerakkan oleh Allah. Jadi semua didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Untuk menghormati turunnya Al-Qur'an itu sampai benda langit semua dihentikan oleh Allah. Masya Allah, kan luar biasa gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya pagi harinya ketika matahari bersinar kan baljah. Baljah itu tidak terlalu panas. Jadi kalau kena tubuh kita, boten patosok rasu. Nek jenengan ampun kuatir, berarti nek memene ra garing. Nggih tetep garing nek 3 dino. Ora kudanan meneh. Itu saking dahsyatnya. Loh kenapa kok bisa Quran turun yang lain diam? Quran itu kan kata Allah di surat Al-Hasyr ya, bagian akhir yang sering dibaca para imam sholat itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan seandainya Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur, terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah. Gunung Mount Ambiar loh. Ini kan menungso malah ora. Nampa Al-Quran yo biasa wae wong rado. Gitu. Karena tidak mau belajar dan tidak mau memahami. Kalau semakin belajar, semakin insya Allah semakin takut kepada Allah. Itulah kenapa malam itu menjadi sangat istimewa. Dan nilai pahalanya sangat besar ya. Khairum min alfisa. Satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ini nek dihitung hitungan tahun sekitar 83 sampai 84 tahun. 1000 bulan. Ini sekaligus jawaban ketika sahabat-sahabat itu gelisah. Mergo napa? Sahabat itu gelisahnya bukan karena minyak goreng, bukan karena BBM yang naik ya. Bukan karena ya nek jenenge Pertamina niku cetha mundak terus Pak, jenenge wae Pertamina, per tahun minyak naik. Pertamina. Nah, jeng murah ya Pertamirun. Per tahun minyak turun ngoten iki. Nek Pertamina ya mundak terus gitu.
Nah, sahabatku gelisahnya karena apa? Rasulullah kita ini kan usianya nggak panjang. Mungkin nggak kita menyamai pahala yang dimiliki umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Nabi Nuh pinten Pak Bu? 950 tahun berdakwahnya. Itu pengikutnya cuma 90 ya. Berarti 10 tahun mengintuk tambah cici. Ya Allah ya. Itu kan berarti amal yang sekian panjang itu. Bisa nggak kita menyamai? Ternyata jawaban Allah diantaranya yang memberi Lailatul Qadar. Nilai pahala satu malam yang sama dengan sekitar 83 tahun. Kan luar biasa kalau kita dapat 10 tahun taruhan terus itu kan itu 830 gitu. Ini luar biasa. Nah, terus siapa yang mendapatinya? Tentu orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh ingin mendapatinya. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Lalu adakah cirinya secara fisik? Bukan nonton. Tidak disebutkan secara fisik bagaimana orang yang menemui Lailatul Qadar. Kira-kira sing Lailatul Qadar ki raine murup mboten nonton. Nang Banaspati malah medeni. Terus nopo wonten sinar cemlorot dilalah lek itikaf niku teng masjid Ainul Jariyah kan cerak sawah. Oh pas rukuk cemlorot sekolor tiwas GR nggih. Kira-kira Lailatul Qadar nemone aku iki. San bar salam buka naku ternyata wong golek kodhok. Ya kecelek niku jenenge iki. Nah, terus bagaimana orang setelah mendapatinya setelah lewat dari Ramadan? Mesti orang tersebut akan semakin baik, ibadahnya semakin tekun, semakin taat, bermaksiat dia semakin susah, hanya enggan bermaksiat karena takutnya belum. Berikutnya hubungannya dengan masyarakat juga pasti semakin baik. Itu kemana Allah bar poso kok wah, tambah solih, tambah muslim. Solih itu kan untuk dirinya sendiri. Kalau muslim itu kan kesolehannya untuk orang banyak. Tambah solih, tambah muslim, tambah taat ibadah, tambah apian, tambah lomo, insya Allah. Nek bar poso malah tambah pelit ya. Dari lalu kotor le, kok udil. Jadi tambah baik insya Allah. Dan tidak bisa hitung-hitungan. Maksudnya begini. Karena satu malam nilainya 83 tahun, boten saged terus bar bodo malah ra salat. Bukan kok saiki ra salat ya kan. Wah, gue sentuk Lailatul Qadar 83 tahun. Gue sampai meninggal turah tuh. Nah, iki rada lenyem nggih. Nanti orang yang kotor haji penak itu ra salat. Kan ora tau oh Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik. Wah, tenan kukut masjidnya suwe-suwe tambah juga kaji gitu. Ya Allah ya Allah. Gak bisa karena ibadah dan dosa itu gak bisa tambah kurang ya. Gak bisa otomatis tambah kurang itu kecuali didal oleh Allah, dihapus oleh Allah dosanya ya. Tapi gak bisa otomatis seperti matematika, sholat jamaah 27 derajat, terus nek ra sholat telung dina mek sudah 15 gak begitu. Nek kari telung dina mangkat meneh. Kok mangkat kan kari telu. Mane-mane ndak entek. Kan gak bisa begitu hitungannya. Ada tempatnya masing-masing kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di Ramadan ini doa paling bagus adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Iku nek ngepasi malam qadar qabul Pak mungkin. Insyaallah kun fayakun. Karena ada satu kisah menarik ya di salah satu negara Timur Tengah. Ada seorang syekh, seorang ulama itu mau berangkat ke masjid ya untuk itikaf. Ternyata beliau menemui orang anak muda di pinggir jalan itu dengan mobilnya memainkan musiknya ya. Lalu disapa oleh ulama itu anak muda, kalaupun kau tidak beribadah kepada Allah, jangan mengganggu orang beribadah. Berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu malam 27 kalau dalam riwayat, dalam kisah itu. Sekitar 2 atau 3 tahun kemudian setelah ulama itu ngajar ngaji turun dari mimbar itu ada anak muda sudah wajahnya tambah bersih, kelihatan orang solid menemui dan mengatakan, ya Syekh ingatkah engkau padaku? Saya nggak ingat karena banyak orang yang saya temui itu. Aku adalah anak muda yang engkau peringatkan ketika di malam qadar aku membunyikan musik di mobil itu keras. Ya Allah, ternyata kabul. Wong sing ora niat mung dikabulke Gusti Allah. Napa boleh wak dhewe sing niat? Pancen niat ibadah, pancen niat golek apurane Gusti Allah, pancen niat golek ganjaran, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari itu keinginan kita yang paling kita inginkan dipanjatkan, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan derek teko ini
Jadi masih ada harapan ya beberapa hari ke depan. Bismillah ya. Kalau dari ciri-cirinya yang saya rasakan saya loh nek jenengan pun ngrasake nggih alhamdulillah ya. Kalau saya kok kayaknya belum gitu. Apa mergo closing turu. Aku ingin nganu ketemu Lailatul Qadar mau begitu terus aneh ngelirir imsak. Oh, berarti turu ora melek, ora salat, ora ngaji nggih. Ya mekaten boleh ingkang saged kawula aturaken ingkang leres saking Allah. Ingkang lepat nyuwun pangapunten. Sambungannya besok pagi di Radio Rejo Buntung ya. Matur nuwun ingkang kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.